Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Akuntansi Persediaan. 1. Pengertian dan karakteristik persediaan. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang diinvestasikan. Manajer operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu sangatlah penting di satu pihak. Suatu perusahaan dapat mengurangi biaya dengan cara menurunkan tiket persediaan di tangan. Di pihak lain, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen. Semua organisasi mempunyai beberapa jenis sistem perencanaan dan pengendalian persediaan. Dalam hal produk-produk fisik, organisasi harus menentukan apakah akan membeli atau membuat sendiri produk mereka. Setelah hal ini diterapkan, langkah berikutnya adalah meramalkan permintaan. Kemudian manajer operasi menetapkan persediaan yang diperlukan untuk melayani permintaan tersebut. Karakteristik persediaan terdiri dari 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahan baku adalah barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi, produksi, dan penjualan. 2. Penetapan harga pokok persediaan. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang terjadi sampai dengan persediaan siap dijual, misalnya biaya pengangkutan, biaya masuk, dan asuransi. Kesulitan dalam menetapkan harga pokok persediaan adalah apabila selama satu periode barang yang sama diperoleh dengan beberapa harga yang berbeda. Apabila demikian, perlu ditentukan harga yang akan digunakan untuk menetapkan harga pokok persediaan. Pengaruh dari harga yang berbeda terhadap harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan dapat diterangkan dengan contoh sederhana di bawah ini. Ini adalah satu contoh soal yang akan saya jelaskan. Anggaplah bahwa PT XYZ baru memulai kegiatan pada tanggal 1 Januari 200A. Selama bulan Januari 200A, pembelian barang dagang yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh tabel yang pertama. Anggaplah juga bahwa selama bulan Januari 200A, barang yang dijual sejumlah 200 unit. Tidak tersedia informasi mengenai barang mana yang dijual. Untuk menetapkan nilai persediaan yang ada pada 31 Januari 200A sebanyak 100 unit dan nilai harga pokok barang yang dijual sebanyak 200 unit, dapat digunakan beberapa alternatif. Pertama, dianggap bahwa barang yang mula-mula dibeli akan dijual terlebih dahulu. Alternatif ini didasarkan atas anggapan bahwa arus biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi harus berjalan sejajar dengan arus pengeluaran yang pernah dilakukan. Pada umumnya, hal ini sesuai dengan aliran fisik dari barang. Pada alternatif ini, 200 unit yang terjual selama bulan Januari 200A terdiri dari unit-unit yang dibeli
pada tanggal 4 dan 15 Januari 200A. Persediaan barang dagang yang ada pada tanggal 31 Januari 200A terdiri dari unit yang dibeli pada tanggal 30 Januari 200A. Dengan anggapan demikian, maka harga pokok penjualan pada bulan Januari 200A adalah 18.000, yaitu 8.000 tambah dengan 10.000. Nilai pada persediaan barang dagang yang ada pada tanggal tersebut adalah 15.000. Alternatif kedua menyebutkan bahwa barang yang terakhir dibeli merupakan barang yang pertama dijual. Alternatif ini menganggap bahwa arus biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi haruslah berlawanan dengan arus pengeluaran yang pernah dilakukan. Biaya-biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi haruslah biaya-biaya yang paling akhir terjadi. Pada alternatif ini, 200 unit yang terjual selama bulan Januari 200A terdiri dari unit-unit yang dibeli pada tanggal 30 dan 15 Januari 200A. Persediaan barang dagang pada tanggal 31 Januari 200A terdiri dari unit yang dibeli pada tanggal 4 Januari 200A. Harga pokok penjualan selama bulan Januari 200A adalah 25.000, yaitu 10.000 tambah 15.000. Nilai persediaan barang dagang pada akhir periode adalah 8.000. Alternatif ketiga berpendapat bahwa biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi haruslah harga pokok rata-rata dari seluruh pembelian yang dilakukan selama periode yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode ini, nilai harga pokok penjualan selama bulan Januari 200A adalah 22.000 atau 110 dikali dengan 200. Nilai persediaan barang yang ada pada tanggal 31 Januari 200A adalah 11.000 atau 110 kali 100. Dari perhitungan-perhitungan di atas, terlihat bahwa apabila metode penetapan harga pokok yang dipakai berbeda, maka hasil yang diperoleh akan berbeda pula. Hal ini tampak jelas seperti terlihat dalam ikhtisar di bawah ini. Ini adalah salah satu tabel. Tabel yang kedua adalah tabel contoh dari ikhtisar. Konsep di atas merupakan dasar dari metode penetapan harga pokok persediaan. Alternatif pertama disebut metode pertama masuk pertama keluar, first in out atau FIFO. Alternatif kedua disebut metode akhir masuk pertama keluar atau last in first out atau LIFO. Sedangkan alternatif ketiga disebut metode rata-rata atau average. Terima kasih. Teman saya Jimmy akan melanjutkan untuk yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya Jimmy, yaitu sistem periodik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika sistem periodik ini baru dicatat pada saat akhir bulan, itu untuk menghitung jumlah akhir barang di akhir periode. Namun untuk mencatat setiap penjualan dan pembelian akuntan, wajib mencatat pembelian tersebut. Jika pihak manajemen perusahaan menggunakan metode periodik, maka dapat dilihat dari adanya dua akun, yaitu akun pembelian yang memiliki saldo normal debit dan akun penjualan yang memiliki saldo normal kredit. Secara gampangnya, jika perusahaan melakukan pembelian, maka jurnal seperti ini, yaitu pembelian dan kas. Jika melakukan penjualan, maka jurnalnya kas dan penjualan. Di akhir periode dilakukan dengan perhitungan dengan menambahkan jumlah persediaan di periode lalu dengan pembelian dan dikurangkan dengan penjualan dan hasil perhitungan fisik persediaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan. Berikutnya yaitu sistem perpetual. Perbedaan dengan sistem periodik, karena sistem perpetual harus mencatat pada periode, maka dari itu harus ada pegangan harga pokok penjualan. Untuk dasar postingan dalam aib jurnal, jika pada tanggal tersebut ada pembelian, maka diposting seperti ini, yaitu persediaan dan kas. Jika ada penjualan, maka dalam jurnal diposting seperti ini, yaitu kas dan penjualan. Harga pokok penjualan, persediaan. Perhatikan perbedaan dengan perhitungan periodik. Dalam sistem periodik harus menghitungkan jumlah barang secara real di akhir periode untuk menentukan harga pokok penjualan. Hal ini jika perusahaan belum siap dalam memperkenalkan harga pokok penjualan
secara matang dapat menyebabkan dampak kerugian karena salah satu menentukan harga pokok penjualan. Namun jika dalam sistem perpetual, setiap barang yang keluar dan masuk akan segera diposting harga pokoknya, yang nantinya akan otomatis dari gambar nilai harga pokok penjualan yang dimiliki pada setiap barang di gudang perusahaan. Kekurangan dari sistem perpetual ini yaitu posting akan rawan terjadi kesalahan karena dalam transaksi yang biasanya menggunakan nota penjualan atau pembelian hanya tertulis nominal penjual. Hal ini adalah kecenderungan terjadinya kesalahan pada setiap postingan yang akan dibuat. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi penilaian persediaan selain harga perolehan. Penilaian persediaan selain harga perolehan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode lower cost or market atau LMC, LCM. Jika harga pasar suatu persediaan barang lebih rendah daripada harga pokoknya, kita harus menentukan nilai mana yang terendah antara harga pokok atau harga pasar. Yang kedua, metode harga eceran. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menaksir harga pokok persediaan barang dagang suatu perusahaan pada akhir suatu periode. Yang ketiga, metode laba kotor. Dalam metode laba kotor, penjualan dibagi ke dalam dua komponen, yaitu laba kotor dan harga pokok penjualan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi persediaan dalam laporan keuangan bulanan atau triwulan pada sistem persediaan metode fisik atau periodik, serta berguna untuk mengestimasi harga pokok barang dagang yang rusak akibat kebakaran atau bencana lainnya. Materi berikut LCM atau lower cost or market. Istilah-istilah metode LCM ada 3 macam, yaitu yang pertama harga pasar, di mana batas atas dalam konteks LCM sebagai dasar pengukuran atau penilaian persediaan dalam harga pokok pengganti sekarang, baik dengan cara membeli atau dengan cara reproduksi dengan syarat harga pasar tersebut. Yang pertama, tidak melebihi batas atas, dan yang kedua, tidak melebihi batas bawah. Batas atas yaitu taksiran harga jual dikurangi taksiran harga biaya penjualan. Batas bawah yaitu batas atas dikurangi harga normal. Untuk mencatat persediaan dapat digunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung ini adalah harga pokok yang terdapat dalam persediaan akhir diganti langsung dengan harga pasarnya, sehingga kerugian nilai persediaan tidak nampak di neraca karena dimasukkan ke dalam rekening cost of goods sold. Yang kedua, metode cadangan. Dalam metode ini, harga pokok yang terdapat dalam persediaan akhir tidak diganti melainkan dibuatkan rekening cadangan untuk menampung kerugian penurunan nilai persediaan tersebut, sehingga kerugian penurunan nilai persediaan nampak di neraca karena rekening cadangan tersebut sebagai pengurangan rekening persediaan. Materi berikut laba kotor. Asumsi menggunakan metode laba kotor ada beberapa. Asumsi yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian adalah jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, barang belum dijual pasti merupakan persediaan barang di perusahaan. Yang ketiga, apabila harga pokok penjualan dikurangkan pada jumlah persediaan barang yang tersedia dijual, maka hasilnya adalah persediaan barang. Langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam menerapkan metode laba kotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaksirkan persentase laba kotor berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, menentukan taksiran harga pokok penjualan dengan mengurangi penjualan bersih dan laba kotor harga pokok produksi sama dengan penjualan dikurangi laba kotor. Yang ketiga, menentukan barang siap jual dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian persediaan awal ditambah pembelian menentukan taksiran harga pokok. Persediaan akhir dengan mengurangi persediaan siap dijual dengan taksiran harga pokok penjualan. Persediaan akhir sama dengan barang siap dijual dikurangi harga pokok penjualan. Selanjutnya, metode eceran. Metode eceran merupakan metode penilaian persediaan yang didasarkan kepada taksiran harga pokok. Dalam metode ini ditentukan dengan melihat hubungan antara harga perolehan dengan harga pokok eceran. Metode eceran digunakan pada toko pengeceran atau supermarket. Metode ini dipilih karena jenis usaha tersebut tidak untuk menggunakan metode historis, baik melalui perhitungan fisik maupun mengikuti mutasi persediaan dengan sistem perpetual. Beberapa istilah dalam harga eceran. Yang pertama, harga eceran mula-mula, markup, pembatalan markup, markup bersih, markdown, pembatalan markdown bersih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Yang pertama, penilaian persediaan pada nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Nilai pasar yang dimaksud adalah harga pergantian untuk mendapatkan barang sejenis pada tanggal persediaan. Nilai pasar ini dibuat berdasarkan kuantitas yang biasanya dibeli dari sumber pemasok yang biasa. Dalam bisnis di mana inflasi menjadi standar, harga pasar jarang menurun. Dalam bisnis di mana teknologi berubah sangat cepat, penurunan harga pasar adalah biasa. Keuntungan dari metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendah adalah laba kotor dan laba bersih berkurang dalam periode yang sama dengan penurunan harga pasar terjadi. Dalam penerapan metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendah, biaya penggantian dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Dan yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya dengan poin 2 metode ini untuk menentukan besarnya estimasi persediaan. 2 metode ini untuk menentukan besarnya estimasi persediaan. Metode laba kotor dan metode harga encer atau harga jual adalah 2 metode yang dipakai untuk menentukan besarnya estimasi persediaan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang metode laba kotor dan metode harga encer atau harga jual tersebut. Metode laba kotor. Metode laba kotor menggunakan estimasi laba kotor untuk mengestimasi besarnya persediaan pada akhir periode. Metode laba kotor ini berdasarkan observasi bahwa hubungan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan biasanya relatif cukup stabil dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi besarnya persentase laba kotor untuk periode berjalan diasumsikan sama dengan besarnya persentase laba kotor yang dihasilkan dalam periode-periode sebelumnya. Sifat aktiva tetap. Persentase laba kotor periode lalu
sebesar 40% akan digunakan untuk menentukan besarnya estimasi laba kotor bulan Januari, yang kemudian selanjutnya memungkinkan untuk melakukan penghitungan atas besarnya estimasi harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Penjualan bersih aktual 500 juta 100%. Harga pokok penjualan estimasi 300 juta 60%, sama dengan laba kotor estimasi 200 juta 40%. Berikut metode harga encer atau harga jual. Metode harga jual banyak dipakai dalam perusahaan pengencer untuk menghitung nilai persediaan akhir menurut estimasi harga pokoknya atau harga perolehan. Sama seperti metode laba kotor, metode harga encer ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya estimasi persediaan kapanpun diinginkan dan memungkinkan untuk mengestimasi nilai persediaan tanpa memerlukan waktu dan biaya untuk melakukan penghitungan fisik atas persediaan atau untuk menyelenggarakan catatan persediaan tervirtual. Metode harga encer akan tetapi lebih fleksibel dibanding dengan metode laba kotor, karena dengan metode harga encer memungkinkan perusahaan untuk mengestimasi nilai persediaan berdasarkan metode penilaian FIFO, LIFO, rata-rata, dan bahkan metode harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Ketika teknik estimasi dengan metode harga encer digunakan, catatan atas barang yang dibeli haruslah diselenggarakan dalam dua jumlah, yaitu sebesar harga barang yang dibeli haruslah diselenggarakan dalam dua jumlah, yaitu sebesar harga perolehan dan harga encer atau harga jual. Untuk teknik estimasi metode harga encer berdasarkan metode penilaian rata-rata, besarnya persentase harga pokok atau harga perolehan dihitung dengan cara membagi harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga perolehan dengan harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga encer. Untuk menghitung besarnya nilai persediaan akhir menurut estimasi harga pokok atau harga perolehan, persentase harga pokok atau harga perolehan tersebut akan dikalikan dengan nilai persediaan akhir menurut harga encer. Nilai persediaan akhir menurut harga encer ini dihitung dengan cara mengurangkan besarnya harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga encer jumlah penjumlahan bersih sepanjang periode. Dalam metode harga encer yang berdasarkan metode penilaian rata-rata, besarnya persediaan awal dan harga pokok dari barang yang dibeli dijumlahkan bersama untuk menghitung satu persentase harga pokok atau harga perolehan. Ikhtisar rumus. Persentase harga pokok atau harga perolehan sama dengan harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga perolehan dibagi dengan harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga encer. Nilai persediaan akhir menurut harga encer sama dengan harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual menurut harga encer dikurang dengan penjualan bersih sepanjang periode. Nilai persediaan akhir menurut estimasi harga pokok atau harga perolehan sama dengan persentase harga pokok atau harga perolehan dikali dengan nilai persediaan akhir menurut harga encer. Untuk mengilustrasikan aplikasi dari metode harga encer, perhatikanlah contoh berikut ini. Saldo persediaan awal 1 Januari. Harga pokok sebesar 30 juta, harga encer sebesar 50 juta. Harga pokok barang yang dibeli selama bulan Januari, harga pokok 30 juta, harga encer 40 juta. Tersedia untuk dijual 60 juta, harga encer sama dengan 90 juta. Persentase harga pokok 60 juta banding 90 juta sama dengan 66,7%.
Penjualan bersih selama bulan Januari sama dengan 65 juta. Persediaan akhir menurut harga encer 25 juta. Persediaan akhir menurut estimasi harga pokok sebesar 16.675 sama dengan 16.675 sama dengan 25 juta dikali 66,7%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.